Halo, kita ketemu lagi di video basis data menggunakan Microsoft Access. Kali ini kita akan belajar mengenai mengimpor file Excel ke dalam tabel Microsoft Access. Oke, baik kita mulai. Ini kita sudah memiliki sebuah tabel dengan nama tabel peserta ya dalam Excel. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kolom. Misalkan kita akan menambahkan satu baris lagi di baris ke-6. Ini kita butuhkan jika misalkan sudah membuat tabel dalam bentuk Excel dan akan membuat aplikasi menggunakan Microsoft Access supaya tidak perlu membuat isi dari field dari awal lagi. Misalkan saya tambahkan sebuah record. Oke, ini tabelnya di save. Jangan lupa di folder yang sudah disediakan khusus untuk nanti diekspor ya. Jadi filenya sudah ada dari Excel. Kita punya 5 kolom, punya 6 baris. Kita akan import, kita akan masukkan ke dalam sebuah filenya Microsoft Access. Baik, setelah selesai Anda bisa melihat ini contohnya. Di close, kita masuk ke Access seperti biasa. Sebaiknya ini disimpan di tempat yang sama dengan Excel supaya tidak sulit untuk mencarinya. Klik OK, create. Kita tidak akan menggunakan tabel ini, jadi kita delete saja. Oke, kita langsung ngambil ke external data. Bukan mengekspor ya, tetapi akan mengimpor. Jadi pilih new data source dari file. Nah, filenya macam-macam, tapi kita akan pilih yang Excel. New data source, from file, klik Excel. File name, browse, kita cari filenya ada di mana. Jangan lupa tadi disimpannya di folder yang mana ya. Dia langsung bisa identifikasi file Excel-nya. Nah, ini bisa memilih 3 ya. Anda bisa membuat tabel baru atau mau dimasukkan ke dalam tabel yang sudah ada, atau hanya linknya saja atau tautannya saja. Kita akan mengimpor tabel Excel tersebut ke dalam tabel yang baru. Jadi pilih yang pertama, import the source data into a new table in the current database. Klik OK. Jika kita masuk ke import spreadsheet wizard-nya, jika diklik first row, lihat perbedaannya. Jadi baris yang pertama ini akan dijadikan sebagai nama field. Jadi ini harus diklik. Nah, jadi ID peserta, nama, alamat jalan, alamat kota, dan nomor telepon itu menjadi nama fieldnya. Jangan lupa ya, jangan sampai tidak diklik.
lalu klik next. Nah, dari sini ditentukan masing-masing, perhatikan tiap kolom ini ditentukan tipenya ya. Misalkan ID peserta ini kita akan setting menjadi primary key, tentu saja tidak boleh ada duplicate ya. Lalu tipe datanya kita pilih short text, sama ya, ini juga kita pilih short text. Jadi kalau nanti di Excel-nya Anda memasukkan tanggal, tinggal dipilih saja di sini menjadi date. Kalau angka bisa menjadi integer sesuai dengan kebutuhan. Defaultnya itu adalah short text. Jadi kebetulan ini ke 5 kolom ini kita setting short text. Perbedaannya adalah hanya di ID peserta karena kita akan setting menjadi primary key. Kita klik next. Nah, di sini kita akan memilih primary key. Satu, bisa dibuatkan oleh akses, tapi karena kita sudah punya kolom ID peserta, maka klik choose my own primary key. Tinggal Anda pilih ID peserta. Ya, kecuali kalau tidak ada tidak disiapkan primary key-nya di tabel tersebut, bisa dibuatkan oleh akses ya, milih yang nomor 1. Sebaiknya jangan milih yang nomor 3, no primary key. Setiap tabel itu sebaiknya ada primary key. Lalu klik next. Tabelnya misalkan menjadi tabel siswa. Finish. Nah, semuanya sudah diimpor. Anda bisa lihat ya. Tetapi di sini memerlukan sebuah langkah lagi. Langkahnya itu adalah kita mengedit yang namanya field size, karena di sini field size-nya itu tidak disebutkan panjangnya pada saat diimpor. Jadi mungkin satu-satu harus di setting ya, karena terlalu panjang juga nanti tabelnya terlalu besar ya, kelebihan karakter yang dibutuhkan. Misalkan untuk ID peserta kita setting jadi 15, nama jadi 50, lalu alamat jalan menjadi 50, alamat kota menjadi misalkan 30, lalu nomor telepon menjadi 15. Ya, jika misalkan di wizard yang tadi kita lewati itu ada kesalahan menentukan tipe data, bisa disetting ulang di sini. Tetapi pastikan jika Anda mengubah ukuran field itu jangan sampai lebih pendek daripada isi panjang fieldnya yang memang sudah disediakan. Nanti isinya bisa terpotong. Jika sudah, di save saja. Di sini ada peringatan, some data may be lost. Ini yang saya sebutkan barusan. Jika ternyata diberi panjang 15, tapi isi datanya itu lebih panjang dari 15, sisanya bakalan dipotong. Hati-hati ya. Ini karena sudah dicek, tidak ada masalah, kita tinggal klik yes. Sudah selesai, kita lihat. Ya, Anda bisa perlakukan tabel siswa ini sebagai tabel akses seperti biasa. Ya, langsung bisa ditambah, langsung bisa di-delete ya. Ini sudah menjadi tabel akses. Oke, silahkan dicoba. Terima kasih.